Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, salah satu untuk menyiapkan. Halo, siap dan berdoa mulai. Doa selesai, siap dan kepada sang merah putih hormat gerak gerak. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam Abita Semalam. Abita, 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 merah putih ya. Semangat, hebat, tangguh, luar biasa. Ya. Saya akan memfasilitasi kehadiran ya. Abdan kemana? Izin. Alifah? Hadir Pak. Aufa? Hadir Pak. Aulia? Hadir Pak. Azahra? Hadir Pak. Bagus? Izin. Briliana? Hadir. Budi? Chelsea? Hadir. Cindy?
Sakit. Destania. Dita. Dias. Elsie. Elvina. Intan. Catherine. Kinanti. Milie. Nabila. Narin. Nur. Hadir. Nur Fadli. Hadir. Nur Saidah. Izin. Raihan. Hadir. Raihan Alfarizi. Reni. Reno. Hadir. Tiang. Indiani. Salsabila. Sekarayu. Hadir, Pak. Palis. Hadir. Wahid. Pindah. Hadir. Oke, sebelum memasuki ke pokok pembahasan, saya akan melatih konsentrasi kalian. Ini kata kuncinya adalah angka ya. Jika Cina adalah 4, India ada 5, maka Malaysia berapa? Berapa? Ya 8, tepuk tangan dulu untuk dia. Jika India tadi 5, Malaysia 8, maka Brasil berapa? 6. Yang pertama tadi apa? Tepuk tangan untuk. Ya, yang terakhir. Yang terakhir ya sebelum ke materi, jika Hong Kong adalah 8, Singapura adalah 9, maka Indonesia berapa? 9. Yang bilang 9 tadi siapa? Tepuk tangan untuk. Ya, materi kali ini adalah perencanaan karir masa depan. Tujuannya adalah peserta didik mampu memahami arti pentingnya perencanaan karir serta langkah-langkah dalam merencanakan dan memutuskan karir masa depan dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menentukan perencanaan karir masa depan melalui media mind mapping dengan benar. Sebelum ke materi selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah video. Mimpi kamu ini, ini mimpi kamu terbang luar angkasa, mimpi kamu, Putri, Putri, perlu orang tua tuh jawab kek, nonton aja. Belajar apa nonton gitu loh? Tahu bapaknya sakit, tadi bikin bubur, tadi bikin teh. Susah, susah ya, peduli sama orang tua, susah.
Tercapaikan mimpiku, siapkah ku melangkah, mengatakan sayangnya padamu. Parah banget ya, boleh. Bos hari ini pas mana nih? Pagi bapak bukan. Loh, hari ini tuh pas PTM, Pak. Besoknya aku janji. Sudah lah. Temenin bapak. Panen kali baru. Tapi kan aku juga udah bilang, Bapak, tergolong kalau aku. Pasti bos? Hah? Kamu kayak gini nih dari mana? Kamu makan dari mana? Makan kamu dari mana? Apa nggak apa-apa? Hah? Panen belum bagus bos. Kalau bertahun-tahun kita gagal. Apa? Ini, hah? Ini, mimpi kamu ini, hah? Ini, mimpi kamu terbang ke luar angkasa. Mimpi kamu, hah? Susah BTN. Bisa nggak sih kamu urusin usaha bapak? Hah? Kamu tidak akan berhasil di kota. Begitu? Pak, jangan, Pak. 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 Ini jatuh, Pak. Bapak, aku mau terbang ke angkasa. Seterang bintang bersinar indah tak ragu. Yang ini bapak lu. Apa nak? Itu yang sebenarnya, Pak.
udah Pak. Iya, iya. Udah cepetan. Iya. Ya udah dari tampilan video itu. Nah, ini udah dibentuk kelompok seperti yang kemarin ya. Nah, nanti di tiap-tiap kelompok mendiskusikan pertama karakter ayah bagaimana, anak bagaimana, dan kesimpulannya itu apa. Jadi di tugas kelompok kali ini saya bagi secara acak aja. Nanti bagian yang mendiskusikan ayah atau anak atau kesimpulan masing-masing berbeda-beda. Dipegang. Dipegang. Kesimpulan dari video tersebut ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Pertama, jangan pernah menyerah atas apa yang kamu mau. Selalu berusaha dan yakin bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Seorang anak yang mampu mempertahankan mimpinya walaupun harus terhalangi oleh ayahnya. Yang terakhir dari cowok. Sama kayak yang cowok. Balik. Deskripsikan karakter anak di video tersebut. Pada video tersebut, karakter seorang anak dia memiliki sikap giat belajar dan ambisi untuk meraih cita-cita, serta pantang menyerah walaupun banyak cobaan dan rintangan yang harus dilalui. Ya, dapat disimpulkan ya dari video tersebut tadi karakter anaknya gimana? Pantang menyerah. Nah, karakternya kan keras ya, keras dan apa itu posesif. Ya, jadi kan dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa anak itu berusaha untuk mencapai mimpinya tanpa dukungan orang tuanya. Jadi bisa membuktikan agar orang tuanya bisa luluh atau bisa mendukung apa yang mereka inginkan. Di sini setelah video ini selesai, saya akan lanjut ke materi yang kedua ya. Nah, pada pertemuan kali ini, teman ini Bapak akan mengajak kalian untuk merumuskan karir dalam sebuah peta konsep yang kemudian saya beri nama karir mapping. Perencanaan karir adalah proses memilih karir, menetapkan tujuan, dan memutuskan aktivitas untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan karir. Alasan mengapa diadakan perencanaan karir? Pertama, menetapkan tujuan yang jelas pada rencana karir masa depan kalian. Kedua, merencanakan karir secara baik akan menentukan kita untuk meraih tujuan karir yang sesuai dengan harapan, memberikan kontribusi dalam kesuksesan hidup. Ketiga, membuat diri menjadi lebih produktif. Jika tidak ada tujuan hidup, pasti kalian untuk malas-malasan ya. Contoh, kalau kalian tidak ada tujuan hidup untuk memperbaiki diri atau memperbaiki karir, mungkin kalian tidak akan datang ke sekolah. Pernah merasa malas ke sekolah? Alasannya apa? Ya? Mengapa perencanaan karir itu penting? Yang pertama, menyediakan peta jalan untuk memberitahu pada Anda di mana Anda berada saat ini. Rute terbaik untuk tujuan akhir. Berarti kalian itu bersekolah di SMA. Berarti tujuan akhir kalian apa? Kerja, kuliah, atau satu lagi menikah mungkin. Ya. Kedua, kesempatan untuk mencapai sesuatu yang berharga.
Jadi kalian mempunyai mimpi ya. Jika ingin mimpi, jika ada yang ingin menjadi apa tuh dokter, apa kan kalian memiliki tujuan yang berharga untuk ingin capai. Ketiga, kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru. Jadi yang rasa ingin tahu, berarti nanti saya kuliah itu bagaimana toh? Kita kan mencari tahu, kalau ingin ke apa tuh ke dokter, berarti kalian ingin mempelajari berarti sains dan lainnya. Keempat, kesempatan untuk mengembangkan kecakapan dan kemampuan Anda. Jadi kan tidak sebatas untuk saat ini ya. Ini mungkin kalian cuma teman-temannya ini dulu. Tapi kalau kalian udah ke depan kuliah atau kerja, nanti kan kalian mempunyai kecakapan atau keterampilan baru dalam berkomunikasi atau relasi ya. Jika kalian tidak punya relasi, nanti kan jaringan kerja kalian susah biasanya. Kan info tentang awal pekerjaan atau lainnya. Manfaat perencanaan karir: meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman diri. 2. Mencapai kepuasan pribadi. Jika kan target hidup kalian apa? Dengan kalian targetnya ingin sukses lah. Sukses itu, nah bagaimana cara Anda meraih sukses itu? Berarti kan kalau Anda sudah sukses, berarti kan Anda merasa puas. Berarti saya bangga atas diri saya bisa meraih kesuksesan itu atau bisa membanggakan orang tua kalian. Ketiga, mempersiapkan diri pada penempatan yang memadai. Keempat, mengefisienkan waktu dan usaha yang dilakukan dalam berkarir. Nah, keberhasilan karir dipengaruhi oleh pertama faktor-faktor yang ada dalam diri, berarti minat dan bakat kalian. Jika kalian tidak memiliki minat atau bakat, pasti kalian ada bingung atau bisa lontang-lantung lah atau biasanya gitu kan, ya, tidak ada tujuan hidup. Kedua, faktor yang berasal dari lingkungan keluarga. Berarti kalau contoh video tadi kan keluarganya tidak mendukung. Nah, ini kan pasti tiap keluarga kan berbeda. Ada yang mendukung kalian secara full atau ada yang cuma mendukung secara ya, misalnya kamu pengen kuliah tapi kan usaha sendiri kan juga ada. Ketiga, faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat. Berarti teman kalian, pergaulan kalian, lingkungan. Jika kalian di lingkungan yang baik, pasti akan menjadi orang baik. Nah, ada beberapa peta konsep yang dapat digunakan. Pertama, pohon jaringan atau network tree. Nah, di sini kan, ini kan mana tujuan akhirnya. Nah, ini ingin jadi astronot. Berarti kan nanti profesinya apa atau bercabang. Nah, ini kan perlengkapan itu warga dan sebagainya. Misal ya, kalian ingin menjadi guru misalnya. Nah, ini kan profesinya mana pendidikan itu apa saja atau cuma cukup jadi guru atau yang lain. Dan ini di sini bisa dikasih untuk faktor eksternalnya, berarti bakatmu apa dan sebagainya bisa disalurkan ke sini untuk meraih tujuan ini. Berarti di sini bisa dikasih atau hambatan-hambatan kalian. Biasanya kan hambatan tidak ada restu orang tua atau biaya dan sebagainya ya. Nah, itu yang pertama kan seperti ini, pohon jaringan. Untuk yang kedua, rantai kejadian. Ya. Nah, di sini kan finish, berarti kan tujuan hidup kalian di sini terakhir. Nah, jadi start kalian kan sekarang saat ini di sini mana? Di SMA ya, misal ya. SMA. Nah, nanti setelah kalian lulus ini, nah ini apa? Hambatannya apa? Nanti kalian kan orang tua tidak setuju sebagainya. Di sini langkah kalian apa? Seperti video tadi. Berusaha dan sebagainya. Nanti di sini, nah nanti ini apa tuh? Atau faktor pendukungnya atau mungkin sistem kalian siapa? Mungkin pacar atau keluarga. Nah, bisa dituliskan di salah satu sini. Nah, sampai terakhir sini. Nah, nanti kan dalam proses untuk mencapai karir Anda ini apa kejadian apa yang mungkin kalian hadapi bisa dituliskan. Ya, untuk tugas individu kalian itu pertama buat seperti tadi. Contoh pertama atau kedua. Itu poin-poinnya itu kan pertama karir yang ingin dicapai. Kedua, hambatan dalam mencapai karir tersebut. Ketiga, usaha apa yang ingin kalian
terapkan dalam diri kalian untuk mencapai hasil tersebut. Keempat, pendukung siapa? Pendukung dari orang tua atau mungkin kasih hati atau apa bisa dituliskan di situ. Bagikan nanti sendiri ya. Berapa ini? Berapa? Kurang berapa? Udah, kurang 1. Udah. Ini ya, apa? Terserah mau. Enggak. Saya selesai. Udah. Nanti tetap dikumpulkan ya. Ya udah tak segan ya. Nanti tetap dikumpulkan. Kalau udah selesai tak segan, kita kembalikan lagi. Mungkin tempelnya rumah. Ya, satu aja anak ya, dipersilakan aja. Nanti yang lain dikumpulkan setelah tak tutup pelajaran. Ini ditampil kayak gitu kan. Didengarkan dulu. Ya, baca ya. Jadi untuk pohon jaringan yang saya buat, saya ingin menjadi psikolog yang akan bekerja di rumah sakit jiwa dengan perlengkapan yang saya butuhkan, yaitu ilmu psikologi, kuliah, buku, dan juga mental yang kuat. Profesi yang akan saya tekuni yaitu psikiater, dan keahlian yang akan saya dapatkan yaitu memahami sikap dan perilaku seseorang pasien, menentukan kadar dosis yang tepat, dan minimal pendidikan yang akan saya ambil yaitu S2 psikologi. Mungkin itu salah satu contoh teman kalian memperhatikan peta karirnya. Nah, untuk kesimpulan yang kita dapat dari ini bahwa perencanaan untuk masa depan itu penting. Pertama, kedua, berarti kita harus memikirkan dari sekarang apa yang ingin kita capai. Itu mau baik atau susah, kita harus memperjuangkan untuk hidup lebih layak. Mungkin untuk pertemuan kali ini sekian. Jika ada nanti membutuhkan konseling individu atau bimbingan kelompok, bisa di lain hari ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.